ini kan kalian ya, kalian mentertawakan. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan, kalau Kristen kan 1 nih, tapi kalian kan gini, 3. Apa ini? Apa ini? Apa ini tertawa? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Gini loh Mas, simpel ya saudara, simpel sekali. Jadi inilah kenapa muncul konsep 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini loh, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Konslet otaknya, bautnya satu hilang. Kena lockdown. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Waras sedikit dong. Orang mana dia bilang bowo. Soalnya ada firman dalam dirinya dan menjelma. Jadi saya mau katakan begini. Jadi ajaran 3 in 1 ini ajaran Sibuk mencari hiburan kan. Ya contohnya orang nonton video inilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan hiburan kali ini sahabat, kita kedatangan guru agung asal negeri Yunani kuno. Kenapa saya sebut guru Yunani kuno? Ya karena narasinya jika diikuti maka pemikiran kita akan kembali ke masa jahiliyah atau bisa kita sebut kembali ke masa purbakala. Sudah ada kalkulator, sudah ada anak PAUD yang baru masuk tapi sudah pandai berhitung. Lah kok di zaman yang semodern ini malah justru tampil guru agung yang mengajak kita kembali ke masa-masa Yunani kuno. Sebut saja guru agung tersebut adalah Pendeta Agung Heri Ikim. Saya yakin Anda-Anda yang nonton ini sudah gak sabar mendengarkan pengajarannya. Nah, sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya nontonin video berikut. Akalmu harus keluar dari posisimu. Saya nggak nyuruh kamu jadi Kristen ya. Lihat sudut pandang kami, bagaimana kami memandang Tritunggal itu bagaimana apa. Wah itu klasik lah, sudah ada banyak yang menjelaskannya. Nah sekarang bicara 1 plus 1 adalah 1. Ini kan kalian ya, kalian mentertawakan. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan, kalau Kristen kan 1 nih, tapi kalian kan gini, 3. Apa ini? Apa ini? Apa ini tertawa? Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Kalau anak TK, anak PAUD itu hitung-hitungannya begitu. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 1 lagi berapa anak-anak? 3. Ini anak PAUD. Loh, itu mainan anak-anak kok dipraktekkan. Oke, anak PAUD. Nah sekarang rubah aja caranya. Kok 1? Nah padahal waktu itu adalah bicara tentang kepribadian. Ini loh, kenapa kok muncul konsep 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Lepas dari PAUD atau tidak. Gini cara ngitungnya saat ini supaya saudara ngerti. Tuhan kami itu kan Tritunggal ya. Tapi kalian kan maksa otakmu yang nggak nangkep dan nggak mau nangkep gitu. Oke, di sini saya akan tampilkan pembanding. Narasumber ini adalah seseorang yang keimanannya sama dengan Pendeta Agung Heri Ikim, dan beliau bukan anak PAUD, melainkan laki-laki dewasa yang mungkin lebih sehat akal bila dibandingkan dengan guru agung si Heri Ikim ini. Simak ya sahabat. doktrin yang menurut saya sangat lucu, yaitu doktrin 3 in 1. Saya mau katakan bahwa doktrin 3 in 1 ini doktrin yang
apa namanya doktrin durhaka. Nah, saya ada postingan di dalam video saya di channel YouTube tentang doktrin manusia durhaka. Karena doktrin 3 in 1 ini dia mengajarkan mengaburkan eksistensi keberadaan Allah Bapa. Oke, doktrin yang lucu itu begini. Di dalam doktrin 3 in 1 ini dikembangkan teori. Sebelum saya lanjut video penjelasan Bapak ini, saya akan tampilkan lanjutan video Pendeta Agung Heri Ikim dulu ya sahabat. Siapa tahu pengembangan teori 3 in 1 yang dimaksud tersebut apakah berkaitan dengan penjelasan yang dikaburkan oleh Pendeta Heri Ikim ini. Paling mudah itu di Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, penjelasan saya ini adalah hanya salah satu bagian kecil dari seluruh banyaknya penjelasan yang hebat-hebat. Saya hanya ngambil yang paling sederhana saja, roh, jiwa, dan tubuh. Kita sepakat dulu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, gini loh mas, simpel ya saudara, simpel sekali. Jadi inilah kenapa muncul konsep 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini loh, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Konslet otaknya. Bautnya satu hilang. Kena lockdown. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Suara sedikit dong. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, saya boleh katakan ya teori dongeng. Yesus atau mereka katakan Yesus adalah firman. Dan firman itu keluar dari Allah Bapa menjelma jadi manusia. Jadi manusia Yesus. Yang saya sangat lucu, jika firman dari Allah Bapa ini keluar dari Allah Bapa dan menjelma menjadi Yesus Kristus yang diutus datang ke dunia, berarti ketika firman itu keluar dari diri Allah, berarti Allah menjadi bisu. Orang Manado bilang wowo. Artinya tidak ada firman lagi di dalam diri Allah. Ketika firman itu keluar dari diri Allah, menjelma menjadi Yesus Kristus dan datang ke dunia. Ini teori, saya bilang dongeng, sangat lucu menurut saya. Ini teori 3 in 1 ini. Oke, saya mau katakan Yesua adalah firman dalam arti bahwa Yesua adalah juru bicara Allah Bapa. Itu terdapat di dalam Yesaya 55 ayat 11. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 tertulis begini, demikianlah firmanku. Ini firman Allah Bapa ya, yang keluar dari mulutku ya, mulut Allah Bapa. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia ini Yesua nanti yang akan mengatakan firman Allah Bapanya, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Yesua akan melaksanakan apa yang Bapa kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Yesua akan berhasil apa yang disuruhkan Bapa kepada Yesua. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 49 sampai ke 50. Yesua sendiri mengakui bahwa Bapa memerintahkan menyuruh perkataan-perkataan Bapa untuk Yesua sampaikan. Mari kita baca ayatnya. Sebab aku berkata-kata, ini Yesua berkata-kata, bukan dari diriku sendiri, bukan dari dirinya Yesua. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Bapa kepadaku. Jadi saudaraku, saya tertawa dan merasa lucu terus bahwa teori 3 in 1 ini dikembangkan dengan dongeng bahwa firman ini keluar dari diri Allah Bapa, kemudian menjelma jadi manusia. Artinya apa? Firman-Nya sudah keluar menjadi Yesua di bumi.
bisu, dia bilang wowo. Yang mengherankan begini, ketika Yesua dibaptis, ternyata firman itu tidak keluar dari diri Allah Bapa, karena Bapa berkata begini, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi firman ini bukan jelmaan menjelma menjadi manusia, keluar dari diri Allah Bapa dan menjelma jadi manusia Yesus datang ke dunia ini. Berarti kalau firman keluar dari diri Allah Bapa, Bapa bisu. Orang Manado bilang wowo. Soalnya ada firman dalam dirinya dan menjelma. Jadi saya mau katakan begini. Jadi ajaran Triiman ini ajaran dongeng. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.